Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang begitu fasih berbicara tentang keesaan Allah, tetapi hatinya masih mudah gelisah, sementara ada orang lain yang diam, sederhana, namun ketenangan dan keyakinannya seolah tidak tergoyahkan oleh apapun? Jangan-jangan selama ini kita mengira sudah memahami tauhid, padahal baru mengenal kulitnya saja. Lalu di mana letak makrifat? Apakah makrifat lebih tinggi dari tauhid? Ataukah keduanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan? Inilah pertanyaan yang telah membingungkan banyak orang selama berabad-abad, bahkan tidak sedikit yang akhirnya salah paham dan terjebak dalam pemahaman yang keliru. Yang lebih mengejutkan, banyak orang mengejar makrifat tanpa memahami tauhid dengan benar, sementara yang lain berhenti pada pemahaman tauhid secara teori tanpa pernah merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah. Padahal para ulama menjelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat halus, namun sangat menentukan arah perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya. Perbedaan ini bukan sekadar soal istilah, melainkan menyangkut cara seseorang melihat dirinya, melihat dunia, dan melihat Allah dalam setiap peristiwa kehidupannya. Dalam video ini, kita akan mengupas sebuah rahasia yang jarang dijelaskan secara utuh. Apa sebenarnya perbedaan antara tauhid dan makrifat? Mengapa keduanya sering disamakan padahal memiliki kedudukan yang berbeda? Dan yang paling penting, di manakah posisi Anda saat ini dalam perjalanan mengenal Allah? Simak sampai akhir, karena bisa jadi apa yang akan Anda dengar hari ini akan mengubah cara Anda memahami keimanan, ibadah, dan hubungan Anda dengan Allah selama ini. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan yang sangat menarik ini, luangkan sejenak untuk menekan tombol like pada video ini sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak saudara-saudara kita yang dapat memperoleh manfaat dari kajian yang penuh hikmah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membahas berbagai rahasia ilmu tauhid, makrifat, tasawuf, dan hikmah kehidupan dalam perspektif Islam yang menenangkan hati serta menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam diskusi di kolom komentar. Coba tuliskan pendapat Anda setelah mendengar judul video ini. Menurut Anda, apakah tauhid dan makrifat adalah dua hal yang berbeda? Ataukah sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan? Tuliskan jawaban Anda dengan jujur, karena komentar Anda mungkin dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi saudara-saudara Muslim lainnya yang sedang mencari pemahaman yang benar tentang perjalanan mengenal Allah. Dan jika selama ini Anda sedang berusaha memperbaiki diri, memperkuat keimanan, atau sedang mencari jalan untuk lebih dekat kepada Allah, tuliskan di kolom komentar kalimat, "Ya Allah, bimbing aku untuk mengenalmu dengan benar." Semoga kalimat sederhana tersebut menjadi doa yang diaminkan oleh banyak orang yang menonton video ini dan menjadi sebab turunnya keberkahan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Sekarang siapkan hati dan pikiran Anda. Dengarkan setiap bagian pembahasan ini dengan penuh perhatian, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar pengetahuan untuk menambah wawasan, melainkan sebuah pemahaman yang dapat membantu kita melihat hakikat keimanan dengan cara yang lebih dalam. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama untuk memahami perbedaan antara tauhid dan makrifat yang selama ini jarang dijelaskan secara utuh dan mendalam. Dalam perjalanan kehidupan seorang Muslim, ada satu tujuan yang menjadi inti dari seluruh ibadah, amal, dan pencarian ilmu, yaitu mengenal
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak manusia dilahirkan ke dunia, sesungguhnya ia sedang menempuh sebuah perjalanan panjang untuk memahami siapa dirinya, dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kepada siapa ia akan kembali. Semua pertanyaan besar itu pada akhirnya bermuara pada satu titik yang sama, yaitu pengenalan terhadap Sang Pencipta. Karena itulah, para ulama dari masa ke masa selalu menempatkan pembahasan tentang tauhid dan makrifat sebagai salah satu pembahasan yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba. Namun menariknya, ketika berbicara tentang tauhid dan makrifat, seringkali muncul berbagai kesalahpahaman. Ada yang menganggap bahwa tauhid dan makrifat adalah dua istilah yang sama dan tidak memiliki perbedaan apapun. Ada pula yang beranggapan bahwa makrifat adalah sesuatu yang misterius, hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu, bahkan terkadang dikaitkan dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam. Akibatnya, banyak orang menjadi bingung. Sebagian merasa cukup dengan memahami tauhid secara teori, tanpa berusaha memperdalam hubungan batinnya dengan Allah, sementara sebagian yang lain terlalu fokus pada pengalaman spiritual hingga mengabaikan pondasi ilmu dan syariat yang benar. Padahal jika kita menelusuri khazanah Islam yang diwariskan oleh para ulama, kita akan menemukan bahwa tauhid dan makrifat memiliki hubungan yang sangat erat, namun keduanya bukanlah hal yang identik. Keduanya ibarat akar dan buah pada sebuah pohon. Akar yang kuat akan melahirkan pohon yang kokoh, dan pohon yang kokoh pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin seseorang memperoleh buah tanpa memiliki akar yang sehat, dan tidak ada gunanya akar yang kuat jika tidak menghasilkan buah yang bermanfaat. Begitu pula dalam perjalanan ruhani seorang Muslim. Tauhid menjadi fondasi yang menegakkan bangunan keimanan, sedangkan makrifat menjadi buah dari perjalanan panjang seorang hamba dalam mengenal Tuhannya. Ketika seseorang mempelajari tauhid, ia belajar tentang keesaan Allah. Ia memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah, dan tidak ada tempat bergantung yang sejati selain Allah. Ia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami kekuasaannya, serta meyakini seluruh kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Semua itu sangat penting, karena menjadi dasar bagi seluruh amal ibadah yang dilakukan. Tanpa tauhid yang benar, amal yang banyak sekalipun dapat kehilangan arah dan nilai di sisi Allah. Namun disinilah letak sesuatu yang sering luput dari perhatian banyak orang. Pengetahuan tentang Allah belum tentu selalu menghadirkan kedekatan dengan Allah. Seseorang bisa mengetahui banyak dalil, menghafal banyak ayat, memahami berbagai pembahasan akidah, tetapi hatinya masih jauh dari rasa hadir bersama Allah. Ia mengetahui bahwa Allah Maha melihat, namun masih merasa nyaman melakukan maksiat ketika tidak dilihat manusia. Ia mengetahui bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu, tetapi masih dipenuhi kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Ia mengetahui bahwa Allah Maha Kaya, tetapi masih menggantungkan harapan sepenuhnya kepada makhluk. Pengetahuan telah sampai ke akal, tetapi belum sepenuhnya meresap ke dalam hati. Disinilah para ulama tasawuf berbicara tentang makrifat. Makrifat bukan sekadar mengetahui, melainkan mengenal, bukan sekadar memahami dengan pikiran, tetapi menyadari dengan hati. Bukan sekadar menerima sebuah kebenaran sebagai informasi, tetapi merasakan kehadiran kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki makrifat tidak hanya mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih,
tetapi ia merasakan kasih sayang Allah dalam setiap keadaan. Ia tidak hanya mengetahui bahwa Allah Maha Dekat, tetapi hatinya hidup dalam kesadaran akan kedekatan tersebut. Ia tidak hanya membaca ayat-ayat Allah, tetapi melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa makrifat dalam Islam bukanlah sesuatu yang berdiri di luar syariat. Ini adalah poin yang sangat penting. Banyak kesalahpahaman muncul ketika seseorang mengira bahwa semakin tinggi makrifat seseorang, maka semakin sedikit ia membutuhkan syariat. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam. Justru orang-orang yang paling mengenal Allah adalah mereka yang paling taat kepada Allah. Semakin dalam pengenalan seseorang kepada Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin kuat kecintaannya kepada Allah, dan semakin sungguh-sungguh ia menjaga ibadah serta akhlaknya. Karena itu, ketika kita membahas perbedaan antara tauhid dan makrifat, tujuan kita bukan untuk mempertentangkan keduanya. Kita tidak sedang membahas mana yang lebih penting dan mana yang harus ditinggalkan. Sebaliknya, kita sedang mencoba memahami bagaimana keduanya saling melengkapi dalam perjalanan menuju Allah. Tauhid tanpa makrifat berisiko menjadi pengetahuan yang kering dan hanya berhenti pada teori. Sementara makrifat tanpa tauhid yang benar berisiko membawa seseorang kepada kesesatan dan ilusi spiritual yang jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana sebenarnya para ulama menjelaskan hubungan antara tauhid dan makrifat? Apa ciri-ciri seseorang yang baru berada pada tingkat pemahaman tauhid dan apa tanda-tanda bahwa pengenalannya kepada Allah mulai berkembang menuju makrifat yang benar? Mengapa sebagian orang mampu merasakan ketenangan luar biasa di tengah ujian yang berat, sementara sebagian lainnya mudah goyah? Meskipun memiliki pengetahuan agama yang luas, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita telusuri lebih dalam pada pembahasan berikutnya. Dan semakin jauh kita melangkah, Anda akan menemukan bahwa perbedaan antara tauhid dan makrifat ternyata bukan sekadar pembahasan ilmu, melainkan sebuah kunci untuk memahami hakikat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memahami bahwa tauhid dan makrifat memiliki hubungan yang sangat erat namun tidak identik, sekarang kita perlu melangkah lebih dalam untuk melihat bagaimana keduanya bekerja dalam kehidupan seorang hamba. Sebab pada kenyataannya, perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang selesai hanya dengan mengetahui suatu ilmu. Banyak orang mampu menjelaskan berbagai konsep keagamaan dengan sangat baik, tetapi ketika ujian datang, ketakutan menguasai hati mereka. Banyak yang mampu berbicara panjang tentang tawakal, tetapi masih dihantui kecemasan yang tidak berkesudahan. Banyak yang memahami bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah, tetapi tetap merasa bahwa keselamatan hidupnya sepenuhnya ditentukan oleh manusia, jabatan, harta, atau keadaan dunia. Inilah mengapa para ulama sering mengingatkan bahwa ilmu yang tidak masuk ke dalam hati hanya akan menjadi informasi. Ia menambah pengetahuan, tetapi belum tentu mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Tauhid pada tingkat ilmu membuat seseorang mengetahui siapa Tuhannya. Namun ketika ilmu itu mulai meresap ke dalam hati, mengubah cara berpikir, mengubah cara merasa, mengubah cara menghadapi ujian, dan mengubah cara memandang seluruh realitas kehidupan, maka disitulah benih-benih makrifat mulai tumbuh. Bayangkan seseorang yang sedang berada di tengah lautan pada malam hari. Ia memiliki peta yang sangat lengkap. Ia mengetahui arah angin, memahami jalur pelayaran, dan hafal setiap tanda yang tertulis di dalam peta tersebut.
Pengetahuan itu sangat penting karena tanpa peta ia bisa tersesat. Namun memiliki peta bukan berarti ia sudah sampai ke tujuan. Ia masih harus berlayar menghadapi ombak, merasakan terpaan angin, melewati badai, dan mengalami langsung perjalanan itu. Begitu pula dengan tauhid dan makrifat. Tauhid adalah peta yang menunjukkan kebenaran. Makrifat adalah pengalaman ruhani yang lahir ketika seseorang berjalan di atas kebenaran itu dengan penuh kesungguhan. Karena itu, dalam banyak kisah para ulama dan orang-orang saleh, kita menemukan bahwa jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang dipenuhi sensasi luar biasa atau pengalaman yang menakjubkan sebagaimana sering dibayangkan sebagian orang. Sebaliknya, jalan itu justru dipenuhi dengan proses penyucian hati, keikhlasan, mujahadah melawan hawa nafsu, kesabaran menghadapi ujian, serta ketekunan dalam beribadah. Mereka tidak mencari keajaiban. Mereka mencari Allah. Mereka tidak sibuk mengejar pengalaman spiritual yang luar biasa. Mereka sibuk memperbaiki diri agar menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Disinilah letak salah satu kesalahpahaman terbesar tentang makrifat. Sebagian orang mengira bahwa makrifat identik dengan kemampuan melihat hal-hal gaib, mengetahui sesuatu yang tersembunyi, atau memperoleh pengalaman-pengalaman mistis yang tidak dimiliki orang lain. Padahal para ulama menjelaskan bahwa ukuran utama makrifat bukanlah kemampuan luar biasa, melainkan kedekatan hati kepada Allah. Bisa jadi seseorang tidak memiliki pengalaman yang dianggap istimewa oleh manusia, tetapi hatinya selalu hidup dalam kesadaran akan Allah. Ia merasa diawasi Allah ketika sendirian. Ia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ia bersabar ketika tertimpa musibah. Ia tetap tenang ketika kehilangan sesuatu yang dicintainya, karena ia mengetahui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya. Ini adalah tanda yang sangat penting. Orang yang baru memperoleh sedikit pengetahuan terkadang merasa bangga dengan ilmunya. Ia merasa telah memahami banyak hal. Namun orang yang benar-benar mulai mengenal Allah justru semakin rendah hati. Ia menyadari bahwa ilmu Allah tidak terbatas, sementara dirinya hanyalah makhluk yang sangat lemah. Ia tidak mudah merasa lebih suci daripada orang lain. Ia tidak tergesa-gesa menghakimi. Ia tidak sibuk menunjukkan kelebihan dirinya. Sebaliknya, ia semakin sibuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Karena itulah para ulama sering mengatakan bahwa salah satu buah makrifat adalah lahirnya kerendahan hati yang mendalam. Ketika seseorang benar-benar melihat kebesaran Allah, maka segala kebesaran dirinya akan runtuh. Ketika seseorang benar-benar menyadari kekuasaan Allah, maka ia tidak lagi terpesona oleh kekuatan dunia. Jabatan, kekayaan, popularitas, dan pujian manusia tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia itu sendiri. Menariknya, semakin dalam makrifat seseorang, semakin sederhana penampilannya di hadapan manusia. Banyak orang membayangkan bahwa orang yang dekat dengan Allah pasti selalu terlihat luar biasa di mata masyarakat. Padahal, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang memiliki makrifat sejati tidak sibuk menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Ia tidak merasa perlu membuktikan tingkat spiritualnya kepada siapapun. Hubungannya dengan Allah menjadi sesuatu yang sangat pribadi, sangat tulus dan sangat dalam. Yang terlihat oleh manusia hanyalah akhlaknya yang baik, kelembutannya dalam bersikap, kesabarannya dalam menghadapi ujian,
dan ketenangannya dalam menjalani kehidupan. Lalu bagaimana seseorang bergerak dari sekadar mengetahui menuju benar-benar mengenal? Disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai, sebab makrifat tidak lahir dalam semalam. Ia tidak muncul hanya karena membaca satu buku atau mendengar satu ceramah. Makrifat tumbuh perlahan. Seiring dengan bertambahnya keikhlasan, meningkatnya ketaatan, dan semakin bersihnya hati dari kesombongan, riya, hasad, serta berbagai penyakit batin lainnya. Setiap ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran menjadi langkah menuju makrifat. Setiap air mata yang jatuh dalam taubat menjadi langkah menuju makrifat. Setiap kesabaran yang dipilih ketika menghadapi ujian menjadi langkah menuju makrifat. Dan disinilah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Allah sering kali mendidik hamba-hambanya melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mereka sukai. Terkadang seseorang baru benar-benar mengenal Allah setelah kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Terkadang seseorang baru memahami makna tawakal setelah semua jalan yang ia andalkan tertutup. Terkadang seseorang baru merasakan kedekatan dengan Allah ketika tidak ada lagi manusia yang mampu menolongnya. Dalam keadaan seperti itulah tabir-tabir ketergantungan kepada selain Allah mulai tersingkap dan hati mulai belajar melihat bahwa di balik seluruh sebab yang ada di dunia ini terdapat kehendak Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Maka semakin kita memahami perjalanan ini, semakin jelas bahwa perbedaan antara tauhid dan makrifat bukanlah perbedaan antara dua jalan yang terpisah, melainkan perbedaan antara mengetahui jalan dan berjalan di atas jalan tersebut. Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan. Makrifat membuat hati benar-benar hidup menuju tujuan itu. Tauhid mengajarkan siapa Allah. Makrifat membuat hati merasakan kehadirannya. Tauhid menerangi akal dengan kebenaran. Makrifat menghidupkan hati dengan kesadaran yang terus-menerus akan kebesaran Allah. Namun masih ada satu pertanyaan yang sangat penting dan menjadi inti dari seluruh pembahasan ini. Jika makrifat adalah buah dari tauhid yang hidup di dalam hati, lalu bagaimana ciri-ciri nyata seseorang yang mulai memasuki jalan makrifat yang benar? Apa perubahan yang terjadi dalam cara ia memandang kehidupan, menghadapi ujian, berinteraksi dengan manusia dan beribadah kepada Allah? Jawaban inilah yang akan membawa kita kepada bagian paling penting dan paling mendalam dari pembahasan ini. Kini kita sampai pada inti pembahasan yang menjadi fokus utama video ini, yaitu memahami secara jelas dan mendalam perbedaan antara tauhid dan makrifat. Sebab selama ini banyak orang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian, seolah-olah keduanya memiliki makna yang sama. Padahal meskipun saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, tauhid dan makrifat memiliki ruang pemahaman yang berbeda dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, tauhid adalah meyakini keesaan Allah, sedangkan makrifat adalah mengenal Allah dengan hati yang hidup dan sadar akan kehadirannya. Tauhid berbicara tentang keyakinan yang benar. Makrifat berbicara tentang kedalaman pengenalan. Tauhid menegakkan fondasi keimanan. Makrifat memperkuat dan menghidupkan fondasi tersebut hingga menjadi pengalaman ruhani yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang bertauhid mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ia memahami bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ia mengimani seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan ini sangat penting karena menjadi dasar seluruh ibadah
dan amal saleh. Tanpa tauhid yang benar, seseorang tidak akan memiliki arah yang benar dalam beragama. Namun makrifat melangkah lebih jauh dari sekadar mengetahui. Orang yang memiliki makrifat tidak hanya mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, tetapi ia merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan. Ia tidak hanya memahami bahwa Allah Maha Mendengar, tetapi ia menjaga lisannya karena sadar bahwa setiap ucapan berada dalam pengetahuan Allah. Ia tidak hanya mengakui bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu, tetapi hatinya menjadi tenang ketika menghadapi ketidakpastian hidup karena ia percaya sepenuhnya kepada pengaturan Allah. Perbedaan ini dapat diibaratkan seperti seseorang yang mengetahui tentang api dan seseorang yang merasakan panasnya api. Orang pertama memiliki pengetahuan tentang api. Orang kedua memiliki pengalaman langsung terhadap api tersebut. Keduanya sama-sama mengetahui keberadaan api, tetapi tingkat pemahamannya berbeda. Demikian pula tauhid dan makrifat. Tauhid memberikan pengetahuan yang benar tentang Allah, sedangkan makrifat menghadirkan kesadaran yang mendalam sehingga pengetahuan itu benar-benar hidup di dalam hati. Para ulama sering menjelaskan bahwa tauhid berada pada wilayah ilmu dan keyakinan, sedangkan makrifat berada pada wilayah penyaksian hati. Tentu yang dimaksud bukan melihat Allah dengan mata kepala, melainkan hadirnya kesadaran yang kuat tentang kebesaran, kekuasaan, kasih sayang, dan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, orang yang memiliki makrifat tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ketika mendapatkan nikmat, ia tidak berlebihan dalam kegembiraan hingga lupa kepada Allah. Ketika menghadapi musibah, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan karena ia melihat hikmah dan kehendak Allah di balik setiap peristiwa. Ada pula perbedaan yang sangat penting dalam cara keduanya memengaruhi perilaku seseorang. Tauhid yang baru berada pada tingkat teori bisa saja belum sepenuhnya mengubah akhlak dan sikap hidup. Seseorang mungkin mengetahui banyak dalil tentang kesabaran, tetapi masih mudah marah. Ia mengetahui banyak ayat tentang tawakal, tetapi masih sangat cemas terhadap masa depan. Sebaliknya, ketika tauhid telah berkembang menjadi makrifat, ilmu yang dimiliki mulai membentuk karakter. Kesabaran menjadi lebih kuat, keikhlasan menjadi lebih dalam, tawakal menjadi lebih nyata, hati menjadi lebih tenang karena hubungan dengan Allah semakin kokoh. Selain itu, tauhid menjawab pertanyaan, siapa Tuhanmu? Sedangkan makrifat menjawab pertanyaan, sejauh mana engkau mengenal Tuhanmu? Banyak orang dapat menjawab bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki tingkat pengenalan yang sama terhadap Allah. Ada yang mengenal Allah hanya melalui informasi. Ada yang mengenal Allah melalui ilmu yang dipelajari. Ada yang mengenal Allah melalui pengalaman hidup, ujian, ibadah, taubat, dan kedekatan hati yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Inilah sebabnya mengapa para ulama salaf dan para ahli tasawuf yang lurus selalu menekankan pentingnya menggabungkan ilmu dan pengamalan. Mereka tidak berhenti pada pemahaman intelektual semata. Mereka berusaha menjadikan setiap ilmu yang dipelajari sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena tujuan akhir dari ilmu bukanlah sekadar mengetahui, melainkan membawa seorang hamba kepada ketaatan, ketundukan, dan kecintaan yang lebih besar kepada Tuhannya. Dari sini kita dapat memahami bahwa tauhid dan makrifat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Makrifat bukan pengganti tauhid, dan tauhid bukan sesuatu yang harus ditinggalkan ketika seseorang telah mencapai makrifat. Justru makrifat yang benar lahir dari tauhid yang benar. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin terbuka jalan menuju makrifat. Dan semakin dalam makrifat seseorang, semakin sempurna pula penghayatan tauhid dalam dirinya. Maka jika diringkas dalam satu kalimat,
Tauhid adalah mengenal kebenaran tentang Allah, sedangkan makrifat adalah menghidupkan kebenaran itu di dalam hati hingga memengaruhi seluruh cara berpikir, merasa, dan menjalani kehidupan. Di titik inilah seorang hamba tidak hanya beriman kepada Allah dengan lisannya, tidak hanya memahami Allah dengan akalnya, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupannya. Dan inilah salah satu tujuan tertinggi dari perjalanan spiritual seorang Muslim. Bukan sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi benar-benar hidup bersama kesadaran akan Allah. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan ini. Sebab setelah memahami perbedaan antara tauhid dan makrifat, pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi tentang definisi, melainkan tentang bagaimana pemahaman tersebut mengubah kehidupan kita. Sebab ukuran keberhasilan seseorang dalam mempelajari ilmu agama bukanlah seberapa banyak istilah yang ia kuasai, melainkan seberapa besar ilmu itu mengubah hatinya, akhlaknya, dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan sejenak, mengapa ada orang yang ketika kehilangan harta menjadi hancur, ketika kehilangan pekerjaan menjadi putus asa, ketika kehilangan kedudukan menjadi kehilangan arah hidupnya? Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang tetap tegar, meskipun ujian yang mereka hadapi jauh lebih berat. Bukan karena mereka tidak merasakan kesedihan, bukan karena mereka tidak memiliki rasa takut. Mereka tetap manusia yang memiliki perasaan, namun ada sesuatu yang membuat hati mereka tetap berdiri tegak ketika badai kehidupan datang menghantam. Sesuatu itu adalah kedalaman hubungan mereka dengan Allah. Inilah salah satu buah terbesar dari makrifat yang lahir dari tauhid yang benar. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, pusat ketergantungannya berubah. Ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai sandaran utama. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya kepada manusia. Ia tidak lagi merasa bahwa keselamatan hidupnya berada di tangan makhluk. Hatinya mulai memahami bahwa di balik seluruh sebab yang terlihat, ada Allah yang mengatur semuanya dengan kebijaksanaan yang sempurna. Kesadaran inilah yang melahirkan ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh perubahan keadaan. Orang yang hanya mengenal Allah melalui pengetahuan mungkin masih bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Namun orang yang mulai mengenal Allah melalui makrifat akan bertanya, "Apa hikmah yang ingin Allah tunjukkan kepadaku melalui peristiwa ini?" Perbedaan cara pandang ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat besar dampaknya. Pertanyaan pertama seringkali melahirkan keluhan, kemarahan, dan kekecewaan. Sedangkan pertanyaan kedua membuka pintu kesabaran, penerimaan, dan kedewasaan ruhani. Disinilah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Makrifat bukan membuat seseorang terbang meninggalkan kenyataan hidup. Makrifat justru membuat seseorang mampu menghadapi kenyataan hidup dengan lebih kuat. Orang yang memiliki makrifat tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berjuang mencari rezeki, tetap menghadapi berbagai masalah seperti manusia lainnya. Namun di dalam hatinya ada keyakinan yang sangat kokoh bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Ketika jalan terbuka, ia bersyukur kepada Allah. Ketika jalan tertutup, ia tetap percaya kepada Allah. Ketika doanya dikabulkan, ia memuji Allah. Ketika doanya belum dikabulkan, ia tetap berbaik sangka kepada Allah. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa seluruh kehidupannya adalah pendidikan dari Allah. Tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada takdir yang hadir tanpa hikmah, tidak ada pertemuan yang kebetulan, tidak ada perpisahan yang terjadi tanpa izinnya.
bahkan luka yang pernah ia rasakan, kegagalan yang pernah membuatnya menangis, kehilangan yang pernah membuatnya terpuruk, semuanya ternyata menjadi jalan yang perlahan-lahan mengantarkannya untuk lebih mengenal Allah. Banyak orang ingin mengenal Allah melalui kenikmatan, tetapi seringkali Allah memperkenalkan dirinya melalui ujian. Ketika seseorang berada dalam kelapangan, ia mengenal Allah sebagai pemberi nikmat. Ketika ia berada dalam kesempitan, ia mengenal Allah sebagai penolong. Ketika ia melakukan kesalahan lalu bertaubat, ia mengenal Allah sebagai Maha Pengampun. Ketika ia merasa lemah, ia mengenal Allah sebagai Maha Kuat. Ketika ia merasa sendirian, ia mengenal Allah sebagai Zat yang selalu dekat. Dengan demikian, perjalanan hidup yang kita jalani sesungguhnya adalah rangkaian pelajaran yang memperkenalkan kita kepada berbagai nama dan sifat Allah. Karena itu, ukuran kedekatan kepada Allah bukanlah banyaknya pengalaman yang luar biasa, bukan pula banyaknya cerita spiritual yang menakjubkan. Ukurannya adalah perubahan hati. Apakah kita menjadi lebih ikhlas? Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita menjadi lebih rendah hati? Apakah kita menjadi lebih mudah bersyukur? Apakah kita semakin takut berbuat dosa ketika tidak ada manusia yang melihat? Apakah kita semakin mencintai ibadah meskipun tidak ada yang memuji? Disinilah letak nilai sejati dari makrifat. Orang yang benar-benar mengenal Allah akan semakin kecil di hadapan Allah. Ia tidak sibuk mengaku telah mencapai tingkatan tertentu. Ia tidak merasa dirinya lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang lain. Justru semakin ia mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa luas rahmat Allah dan betapa banyak kekurangan yang masih ada dalam dirinya. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk beribadah, masih memberinya kesempatan untuk bertaubat, dan masih membukakan jalan untuk terus mendekat kepadanya. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari seluruh pembahasan kita hari ini. Tauhid yang sejati tidak berhenti pada ucapan La ilaha illallah. Tauhid yang sejati perlahan-lahan membawa seorang hamba menuju makrifat, hingga kalimat tersebut tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi juga dirasakan oleh hati. Ketika itu terjadi, seseorang mulai melihat kehidupannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kehidupan. Ia melihat Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Ia tidak lagi hidup hanya untuk mengejar dunia yang sementara. Ia hidup untuk mencari ridha Allah yang kekal. Maka jika ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan ini, itu adalah kesadaran bahwa perjalanan menuju Allah belum selesai hanya karena kita mengetahui banyak ilmu. Perjalanan itu baru benar-benar dimulai ketika ilmu tersebut turun dari akal ke hati, dari teori menjadi keyakinan, dari keyakinan menjadi pengalaman, dan dari pengalaman menjadi akhlak yang hidup dalam setiap langkah kehidupan kita. Disitulah tauhid berkembang menjadi makrifat, dan disitulah seorang hamba mulai merasakan manisnya mengenal Allah, sebuah kenikmatan yang tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat digantikan oleh kedudukan, dan tidak dapat diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri pembahasan tentang perbedaan antara tauhid dan makrifat, mungkin kini kita menyadari bahwa perjalanan mengenal Allah ternyata jauh lebih dalam daripada yang selama ini kita bayangkan. Selama ini kita mungkin merasa cukup karena telah mengetahui banyak hal tentang agama, memahami berbagai dalil, menghafal sejumlah ayat dan hadis, atau mengikuti banyak kajian. Semua itu tentu sangat berharga dan merupakan nikmat yang besar dari Allah.
Namun pembahasan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri dengan penuh kejujuran. Apakah ilmu yang kita miliki sudah benar-benar mengubah hati kita? Apakah pengetahuan tentang Allah yang selama ini kita pelajari sudah membuat kita lebih dekat kepadanya? Karena pada akhirnya, tujuan dari seluruh ilmu agama bukanlah sekadar memenuhi pikiran dengan informasi, melainkan menghidupkan hati dengan kesadaran akan Allah. Banyak orang mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, tetapi masih merasa aman ketika bermaksiat dalam kesendirian. Banyak orang mengetahui bahwa Allah Maha Penyayang, tetapi masih mudah berputus asa dari rahmat-Nya. Banyak orang mengetahui bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu, tetapi masih tenggelam dalam kecemasan yang berkepanjangan. Maka renungan terbesar yang perlu kita bawa hari ini adalah, sudah sejauh mana tauhid yang kita yakini benar-benar hidup di dalam hati kita? Cobalah malam ini, ketika suasana mulai tenang dan kesibukan dunia perlahan mereda, duduklah sejenak dalam keheningan. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, ketika tidak ada siapapun di sekitar saya, siapa yang paling saya takutkan? Ketika menghadapi masalah besar, kepada siapa hati saya pertama kali bergantung? Ketika memperoleh nikmat, siapa yang pertama kali saya syukuri? Dan ketika kehilangan sesuatu yang sangat saya cintai, apakah saya masih mampu melihat kebijaksanaan Allah di balik semua itu? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini mungkin akan membuka banyak hal yang selama ini tersembunyi di dalam hati kita. Mungkin kita akan menemukan bahwa tauhid kita masih perlu diperkuat. Mungkin kita akan menyadari bahwa hati kita masih terlalu bergantung kepada manusia. Mungkin kita akan menyadari bahwa kecintaan kita kepada dunia masih lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah. Namun janganlah berkecil hati. Kesadaran seperti itu justru merupakan awal yang sangat baik, sebab seseorang tidak akan pernah memperbaiki dirinya sebelum ia menyadari apa yang perlu diperbaiki. Dan selama pintu taubat masih terbuka, selama napas masih berhembus, selama Allah masih memberi kesempatan untuk hidup, maka jalan menujunya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Ingatlah bahwa makrifat bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu malam. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Setiap salat yang dilakukan dengan khusyuk adalah langkah menuju makrifat. Setiap istighfar yang diucapkan dengan penuh penyesalan adalah langkah menuju makrifat. Setiap kesabaran dalam menghadapi ujian adalah langkah menuju makrifat. Setiap air mata yang jatuh karena rindu kepada Allah adalah langkah menuju makrifat. Dan setiap kali hati memilih Allah di atas hawa nafsunya, saat itulah seseorang sedang berjalan lebih dekat kepada Tuhannya. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai perjalanan ini. Tidak peduli berapa usia kita saat ini. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah tersesat. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, dan Maha membuka jalan kembali bagi hamba-hambanya. Bahkan seringkali, orang yang pernah terjatuh kemudian bangkit dengan penuh penyesalan, justru memiliki hati yang lebih lembut dan lebih dekat kepada Allah dibandingkan mereka yang merasa dirinya sudah cukup baik. Maka mulai hari ini, marilah kita tidak hanya berusaha mengetahui tentang Allah, tetapi juga berusaha mengenal Allah. Tidak hanya mengucapkan namanya dengan lisan, tetapi juga menghadirkannya di dalam hati. Tidak hanya meyakini keesaannya dalam teori, tetapi juga menjadikannya satu-satunya tempat bergantung dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga perjalanan kita tidak berhenti pada ilmu, tetapi berlanjut menuju pengenalan yang semakin dalam, semakin tulus,
dan semakin mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Terangilah hati kami dengan cahaya tauhid yang benar. Jauhkan kami dari kesyirikan yang nyata maupun yang tersembunyi. Bersihkan hati kami dari kesombongan, ria, ujub, dan segala penyakit hati yang menghalangi kami untuk dekat kepadamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan hati yang senantiasa hidup dalam mengingat-Mu. Jangan jadikan ilmu kami hanya berhenti pada lisan dan pikiran, tetapi jadikanlah ilmu itu meresap ke dalam hati dan tampak dalam akhlak serta amal perbuatan kami. Bimbinglah kami agar mampu mengenal-Mu dengan pengenalan yang membuat kami semakin mencintai-Mu, semakin takut kepadamu, dan semakin berharap kepada rahmat-Mu. Ya Allah, apabila kami sedang berada dalam kelapangan, jangan biarkan kami lupa kepadamu. Apabila kami sedang berada dalam kesempitan, jangan biarkan kami berputus asa dari pertolongan-Mu. Apabila kami sedang diuji, kuatkan kesabaran kami. Apabila kami sedang diberi nikmat, kuatkan rasa syukur kami. Dan apabila ajal kami tiba, wafatkanlah kami dalam keadaan membawa iman, tauhid dan cinta kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang karena mengingat-Mu, hati yang lembut karena mengenal-Mu, dan hati yang selalu rindu untuk bertemu dengan-Mu. Kumpulkan kami bersama orang-orang saleh, para nabi, para syuhada, dan hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai di dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai, serta subscribe untuk mendapatkan kajian-kajian Islam yang penuh hikmah lainnya. Semoga setiap ilmu yang dipelajari menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, baik bagi yang menyampaikan maupun bagi yang mengamalkannya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita, menerangi hati kita dengan cahaya petunjuk-Nya, dan membimbing kita menuju jalan yang lurus hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.